PMK atau dikenal juga sebagai Foot and Mouth Disease (FMD) dan Aphthae epizooticae adalah penyakit hewan menular bersifat akut yang disebabkan virus. Mengapa kita harus waspada terhadap penyakit PMK? 1. Penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat mengikuti arus transportasi daging dan ternak terinfeksi. Penyakit ini ditandai dengan adanya pembentukan vesikel atau lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku, pincang dan bahkan kuku bisa terlepas. Hipersalivasi, hewan lebih sering berbaring, pada ternak potong terjadi penurunan bobot badan dan pada ternak perah terjadi penurunan produksi susu yang drastis. Morbiditas biasanya tinggi mencapai 100%, namun mortalitas tingkat kematian untuk hewan dewasa biasanya sangat rendah, akan tetapi pada hewan muda bisa mencapai 50%. Pada pedet, dengan pemeriksaan postmortem, bisa ditemukan adanya perubahan pada otot jantung miokardium, berupa adanya garis-garis loreng, putih, abu-abu atau kekuningan yang sering disebut dengan istilah Tiger Heart. Pemeriksaan patologi ini hanya penting dilakukan untuk membuat diagnosa banding untuk penyakit lain selain PMK. Penyakit PMK ini tidak ditularkan ke manusia atau bukan penyakit zoonosis sehingga yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah jangan sampai penyakit ini menyebar antar ternak yang peka dan jangan sampai manusia menjadi perantara atau penyebar kepada hewan yang peka. Pada manusia sendiri, tidak menimbulkan penyakit, namun dampaknya adalah pada hewan peka. Hewan yang peka terhadap PMK adalah sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, babi, unta dan beberapa jenis hewan liar seperti bison, antelope, jerapah dan gajah. Penyakit mulut dan kuku PMK adalah penyakit hewan menular yang paling penting dan paling ditakuti oleh semua negara di dunia. Penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat dan mampu melampaui batas negara serta dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Untuk kerugian ekonomi berupa kematian ternak dan tingginya angka kesakitan, adanya hambatan perdagangan, terganggunya industri turisme, operasional pemberantasan penyakit, serta gangguan terhadap aspek sosial budaya dan keresahan masyarakat. Penularan penyakit mulut dan kuku PMK, penyakit ini ditularkan ke hewan lain dengan 3 cara. 1. Kontak langsung antara hewan yang tertular dengan hewan rentan. 2. Kontak tidak langsung melalui kontak dengan virus pada manusia, alat dan sarana transportasi akibat kontaminasi dari peternakan yang mengalami wabah PMK. 3. Penyebaran melalui udara utamanya babi yang dapat menyebarkan virus dalam jumlah yang sangat banyak ke udara melalui aktivitas bernafas. Penyebaran PMK oleh angin bisa terjadi sampai radius 10 km. Pengobatan dan pengendalian ternak bagi ternak yang telah terinfeksi virus, maka ada beberapa metode alternatif pengobatan dan pengendalian dengan cara berikut ini. Pengobatan pada sapi yang terinfeksi. 1. Melakukan pemotongan jaringan tubuh hewan yang terinfeksi. 2. Kaki yang sudah terinfeksi bisa diterapi dengan klorampenikol atau larutan cuprisulfat. 3. Melakukan injeksi intravena preparat sulfadimedin. 4. Hewan yang terserang penyakit harus karantina yakni dipisahkan dari hewan yang sehat selama masa pengobatan pencegahan pada sapi yang sehat. 5. Hewan yang tidak terinfeksi harus ditempatkan dalam kandang yang kering dan dibiarkan bebas jalan-jalan. 6. Berikan pakan yang cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh hewan yang sehat. 7. Pada kaki hewan ternak yang sehat diolesi larutan cuprisulfat 5% setiap hari selama 1 minggu, kemudian setelah itu terapi dilakukan seminggu sekali sebagai cara yang efektif untuk pencegahan PMK pada ternak sapi.